perlu diruntut itu. Hmm, perlu diruntut ininya. Iya, diruntut ya. Hmm, Jadi begitu di apa 7328 ya Kang. iya. Jadi kan Hmm. meruntutnya dari eh, Permen Pan RB 21 tahun 2010 yang selama ini berlaku, kemudian dimansuh lah Mm-mm. ya, sama Permen Pan RB nomor 1 tahun 2002, eh, Tiga. 2023. Eh, benar ya? Nah, Cuman di ya Permen Pan RB 2023 itu tidak secara spesifik menyebut pengawas ya. tidak karena itu Iya, general ya, umum. hanya jabatan Itu kan fungsional. iya hanya menjelaskan jabatan fungsional, makanya perlu aturan juknis ya, Mm-mm. petunjuk teknis atau pelaksanaannya. Makanya keluarlah Perdirjen 4831. Mm-mm. Nah, itu 4831 itu masih spesifiknya pada implementasi kurikulum Merdeka ya, tentang fungsi pengawasnya. Mm. Nah, setelah Ada. 4831 itu kan masih nyambung ke kurikulum Merdeka. Secara spesifik dijelaskan lagi melalui 7328 model kompetensi pengawas ini. Nah, model kompetensi ini disinkronkan dengan uji kompetensi Nukom. Mm, mm. Halo, Assalamualaikum. Tinggal Salam. nunggu Dokter Jun ya? Pak Ketua ya, mohon maaf nih. Waalaikumsalam. Tadi saya di jalan agak ini, agak trouble. Itu dikit. Pak Ketua sudah ada, Ya, Bu sehat Inung, Ustaz Damir. ya. Nah, Bu Dokter Inung udah hadir ya. Masihi sudah, tinggal Dokter Yun Yun ya. Ya, Oh iya Pak, Dokter Yunion belum ada ya. Pak Pak Ya, ya. Amir, Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. iya. Ya. Bu Inung, Ini apa kabar Bu Inung Purwokerto? Alhamdulillah ternyata Pak Nasi orang Purwokerto juga ya Brebes ya. Pak Amir juga Iya, ternyata orang Banyumas juga, nggak Oh nyangka. iya, ini saya ngumpul Win semua nih Saiju. ternyata nih. iya. Ini Iya. jadinya Banyumasan semua dong. Ini karena Pak Dokter Yunion belum ada, padahal kita kan mau menyamakan persepsi ya Pak Ketua. Karena Mm. FGD kan Iya, tentunya berbeda dengan webinar biasa. Terus mau tanya nih, betul. konfirmasi lagi. Jadi teknis nanti di sana itu, di nanti itu apakah kita seperti FGD pada umumnya kita buat kelompok atau gimana kan nggak mungkin juga nih karena daring ya pengawas itu tahu sendirilah kemampuan IT-nya kayak apa kalau dibuat di break Iya, outroom itu mungkin nggak terlalu bisa gitu ya. Bukan apa-apa, bukan bukan saya mengecilkan pengawas tapi faktanya begitu ya. Kadang-kadang mau mau login aja kan kesulitan lah. Ini kalau dibagi per room-room gitu pastinya mereka akan sangat kesulitan ya. Terus jadi gimana ini Pak Ketua? jadi polanya istilahnya kita diskusi aja ya. Nggak kayak model full FGD, jadi semi webinar lah. Iya, iya, iya. Webinar, tapi dikemas dalam FGD gitu. Jadi separuh-separuh, karena nggak mungkin kalau kita di break menjadi beberapa kelas itu nggak mungkin. Hmm. Oleh karena itu ya umum aja, general aja, General aja. kayak oh, iya, kayak model stadium general.
kita panelkan dulu gitu, begitu mungkin ya. Ya Eh, boleh. di Jadi kan, iya, untuk Pak Yun Yun itu lebih pada beliau kan keynote speaker ya, iya keynote speaker. sebagai kunci arah yang akan kita bahas. Nah itu arahnya kemana? Karena sesuai dengan tugas tambahan beliau itu kan aktif di pengembangan pengawas Kemendikbud tuh kalau nyusun-nyusun regulasi, kemudian dalam bikin pedoman pengawas selalu terlibat. Nah, makanya sebetulnya ke depan pengawas itu bagaimana melihat kondisi ini. Iya, oke. Nah, nah, Terus, gimana kira-kira? terus gini, em, ini nanti apakah kita mungkin lebih banyak apa ya, ini mengeksplor peserta gitu. Kan sebetulnya Hmm. FGD itu intinya kita mau mengambil data-data dari teman-teman sejauh mana tentang regulasi ini yang akan kita bahas ini gitu kan. Sejauh mana perjalanan mereka mengimplementasikan kesulitan apa yang dialami dan lain-lain begitu kan? Atau gimana? Iya, iya. Jadi pertama memang kayak kuliah umum dulu kita Iya, istilahnya menganalisis dari 7328 seperti iya. apa. Nah, kemudian diflurkan ke peserta di lapangan selama ini bagaimana dan pengalaman apa yang sudah didapatkan. Itu. Oke, iya, oke. Berarti nanti yang memegang peranan di sini pertama Pak Dr. Yun Yun ya. Pak Dr. Yun Yun pertama dia membuka dulu, membuka kayak macam ya mungkin pemantik gitu ya, kayak memantik gitu. Terus Nah, betul, Mantap. memantik gitu ya. Terus nanti setelah itu baru mungkin kami menggelontorkan beberapa pertanyaan yang kemudian nanti Pak Dr. Nasihi mengulas ya mengulas atau mungkin menguatkan begitulah menguatkan atau apalah gitu. Ya, Nah, setelah itu jalan diskusi kita perlukan ke peserta juga gitu. Begitu kah? ya. Saya Iya, rencana iya. gini, Bu Inung. Ya. eh Memang yang saya tampilkan itu sebenarnya adalah kutipan-kutipan. Misalnya Hmm. berkaitan dengan 3281 itu lebih banyak mengambil materi dari model kompetensi pengawas. Iya, iya. Jadi saya banyak yang utuh tuh saya tampilkan. Nanti berharap dikritisi. Iya, Eh, iya ada betul. juga Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, seperti misalnya pengawas ke pendamping eh, kayaknya ada bias makna gitu. Mm-mm, iya, iya, Pengawas iya. itu kan Nah, itu misalnya Pak Dr. perannya Yudon sudah ah, hadir. ya halo Oh halo ya. ya peran Iya utamanya Pak itu kalau Dr. Yudon pengawas sudah kalau hadir. Iya Pak Nasi dilanjutkan. ya Nanti kalau diambil apa dari kita apa? mulai aja dulu ya, silakan Iya, nanti kita rebugan. oke Pak Pak Dokter Pak Amir, Amir. Oke. Ustaz. Iya, Iya. silakan Pak Assalamualaikum. Amir. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Pak Ketua Dr. Andes Haji Muhammad Amin Mage, ada Dr. Yun Yun Yunadi LC, Dr. Ahmad Nasihi, dan juga Dr. Siti Nur Hidayati. Eh, yang pagi ini coba kita menyamakan persepsi dulu untuk acara ide kita nanti siang. Dan sebelum acara dimulai, dan yang kita bicarakan ini setidaknya eh, acara Zoom kita nanti siang itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tantangan kita. Eh, Kalau saya lihat acara ini, kita ada FGD ya, tapi
tidak mungkin kita FGD sebagaimana mestinya. Jadi dalam bayangan saya bahwa acara kita nanti sama Pak Ketua Haji Muhammad Amin nanti akan menyampaikan setidaknya program eh, apaksi apa nih sananya. Dan ini merupakan kegiatan awal eh, ide kita saat sekarang ini dan kesananya nanti akan seperti apa. Dan nanti Dr. Yun Yun sebagai keynote speaker mungkin beliau akan menyampaikan tentang eh, tugas kepengawasan kita yang baru nih, kan? Yang sedikit berbeda dengan tugas pengawas yang lama. Nanti beliau akan menyampaikan secara umum dan Dr. Nasi nanti akan kita pengawasan kita dan nanti yang memimpin diskusi kita adalah Dr. Situ Nur Hidayati. Ya. Dan mungkin pada siang ini nanti ada pembagian tugas kan yang lebih lebih jelas supaya nanti kita enak gitu kan, tidak canggung gitu kan. Misalnya, oh nanti saya akan nge-share absen ya, mungkin untuk diisi oleh teman-teman. Terus nanti yang mengupload materi, apakah langsung pematerinya atau mungkin ada yang ditugaskan khusus dan sebagainya. Dan mohon kepada Ketua Dadi Muhammad Amin untuk memberikan gambaran untuk acara pada nanti siang ini. Silakan Dr. Muhammad Amin. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Assalamualaikum. kami hormati rekan-rekan semua, ada Dr. Yun Yun, Dr. Nasihi, Pak Sekjen, dan Ibu Dr. Siti Nur Hidayati. Jadi kita kan pertemuan ini membahas desain acaranya ya, seperti apa polanya. Pertama mungkin pembagian tugas dulu. Nanti Pak Amiruddin itu sebagai MC yang mengatur acara. Kemudian eh, saya hanya ya menyampaikan program-program apaksi itu bagaimana, terus arahnya ke depan seperti apa. Selanjutnya Pak Dr. Yun Yun itu di samping eh, menyampaikan tentang arah tugas pengawasan, tapi eh, sebagai apa ya, kata kunci yang bisa memandu tugas-tugas pengawasan dan jalannya acara ini gitu. Jadi modelnya seperti apa, tugas pengawasan ke depan itu. Nah, kemudian eh, Pak Dr. Nasihi itu yang membedah per Dirjen 7328. Nah, kalau pemikiran saya seperti itu, ya, yang mereview 7328 untuk didiskusikan dengan para peserta nantinya dan berdasarkan pengalaman-pengalaman di lapangan itu seperti apa. Nah, sehingga bisa menyimpulkan nanti dipandu oleh Dr. Enung bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh para pengawas dengan model kompetensi yang sekarang. Nah, kalau saya lihat sih sepertinya arahnya itu beririsan dengan
uji kompetensi pengawas ya untuk kenaikan pangkat ya pangkat dan jabatan untuk uji kom larinya ke sana. Nah makanya ini yang nanti Dokter Yun Yun nih tugasnya untuk menyampaikan itu. Jadi Pak Nasi itu lebih khusus kepada uh, mendiskusikan dan mereview 7328 tentang model kompetensi pengawas sekolah. Kayaknya seperti itu polanya. Ya, mungkin terima kasih itu saja dari saya. Silakan dilanjut dengan yang lainnya. Pak Ketua. Nah, jadi Ya, atas silakan, Pak Amir, arahannya, monggo. jadi nanti pembagian tugasnya sudah tergambar ya. Bahwa kita nanti akan bicara apa, terus Dokter Nasi bicara apa, setidaknya sudah sedikit tergambar. Oke, mungkin ada yang lain, Pak Dokter Nasi akan Ya, terima kasih Pak ada yang Amir. disampaikan ke kita Mungkin sedikit, nanti. memang ini saya supaya ada benang merahnya sebelum sampai kepada 7328, memang saya sedikit membahas tentang peran peran pengawas itu sendiri ya. Jadi sebelum sampai ke Suaranya Pak Dokter Nasi kayaknya ini kurang jauh ya, kurang jelas. Oh iya iya. ya gimana? Kedengeran nggak? Ya, Iya terima iya kasih oke Pak oke. Amir, Pak Ketua, Pak Amin, Pak Dr. Inung, dan Bu Dr. Inung. Jadi nanti memang yang akan banyak dibahas adalah bagaimana kita membedah ya, membedah Perdirjen GTK Kemendikbud nomor 7328. Namun supaya ada benang merahnya, tetap saya menyampaikan sedikit tentang peran dan fungsi pengawas yang apa namanya lebih berorientasi kepada pendampingan ya dengan beberapa slide gitu ya. Kemudian masuk ke 7328. Nah, di 7328 itu sendiri saya tidak banyak berimprovisasi, tapi lebih banyak menampilkan konsep-konsep yang ada di dalam apa modul ya, model kompetensi pengawas. Nanti itu saya tampilkan. Mungkin nanti kita akan sama-sama bahas apa namanya slide-slide-nya ya. Karena ini tadi saya sedikit berkomunikasi dengan Dr. Yun, sudah ada yang kayaknya tidak sesuai gitu. Nanti mudah-mudahan pagi ini bisa sempat kita bicarakan. Kalau ada yang harus direvisi, kita revisi. Kalau ada yang harus dilengkapi, kita lengkapi. Begitu barangkali ya. Mungkin gitu ya, Dokter Yun ya. Gimana Pak Dokter? Ya, iya, ikut. Ini Pak, eh, Pak Amir masih mute. Mungkin bicara beliau. Ya sorry karena di sini di kantor banyak orang. Mohon maaf tadi saya mute dulu. Jadi Dokter Yun silakan meneruskan tadi yang disampaikan sama Dokter Nasi. Halo Dokter Yun Yun, Oh ya, nah, gini, silakan. saya udah lihat yang Pak Nasihi, jadi saya hanya mengantarkan saja sebenarnya, nggak terlalu banyak jadinya. Pembicaraan saya nanti fokus kepada, tadi Pak Amin bilang, saya hanya fokus pada peran, kemudian apa yang bisa keterkaitannya dengan model kompetensi itu aja. Ada peran, berarti kan harus ada kompetensi yang harus menunjang peran itu. Iya. Ketika perannya berubah, berarti kan ada kompetensi yang harus disesuaikan gitu. Itu aja, saya nanti cerita ke situ. Terus yang nanti mungkin agak saya akan mancing itu adalah sekarang ini kan bicaranya banyak kepada satuan pendidikan. Nah, bagaimana dengan peran pengawas agama dengan
ya nanti akan terkaitan dengan kompetensinya gitu kan. Jadi saya nanti bicara ke situ aja Pak Nasihi. Jadi saya Pak Nasihi, saya hanya mengkaitkan antara peran pengawas dengan kompetensi gitu. Dokter Yudi Dan suaranya agak halo, Ya, ya, nggak kedengeran ya? ya. Kalau di sini sih kedengaran, cuma mungkin tidak sekeras suaranya Pak Dokter Nasihi gitu, tapi kedengaran sih. Mungkin Ya. ini Pak Dokter John, selain mengantar ya karena keynote speaker, tapi juga ada tugas nanti klarifikasi barangkali ada hal-hal yang memang perlu dijelaskan lebih lanjut ya. Hmm, Kalau itu nunggu nunggu pertanyaan nanti. iya. Gitu ya. Iya, iya, Nunggu, iya, iya. nunggu pertanyaan atau mungkin nunggu dipancing oleh moderator. Jadi saat karena Ah, karena kita kan di sini memang ingin sebetulnya ingin eh, mengkritisi ya, mengkritisi sehingga kita berharap sekali dari para pengawas itu ada ya kritikan-kritikan gitu ya, critical thinking terutama lah biar biar mereka itu tidak yes man gitu kan. betul, betul. Tapi yang saya tanyakan ini pada Pak Ketum ini yang menjadi goal dari kegiatan kita ini kita ingin merekomendasikan apa gitu. Kita punya punya target apa di FGD kita ini biar biar nanti bisa di Tidak lanjuti ya, iya biar bisa sebagai bahan dan masukan atau apa gitu. bisa Hmm, diarahkan eh, FGD nanti gitu. Kalau kita sudah tahu goalnya kan kita jadi yang tadi mau belok jauh kemana kita bisa mengembalikan lagi ke tujuan awal gitu. Gimana Pak Ketua? Ya, oke. Goalnya itu kan pertama, eh, kegiatan kita ini untuk internal pengawas mendapatkan hmm, arah yang jelas. Taruhlah sebagai petunjuk dalam melaksanakan tugas pengawasan. Nah, dan nanti akan dikembangkan dengan berbagai macam instrumen untuk menunjang tugas-tugas pengawasan. Jadi nanti ini merupakan pemantik saja sebetulnya arah ke depannya itu kita lebih pada pelaksanaan tugas teknis pengawasan yang ideal bagaimana. Yang kedua, kita uh, dari berbagai macam masukan dari peserta ataupun narasumber sebagai bahan untuk memberi masukan kepada pemerintah ya, terutama di Kementerian Agama dan Kemendikbud. Karena di Kementerian Agama sendiri ya khususnya yang PAI ini kan masih belum jelas. Nah, menurut informasi kan hari ini masih berlangsung melaksanakan penyusunan regulasi tentang pengawas nih di Serpong. Informasinya seperti itu. Nah, tapi nggak tahu hasilnya seperti apa. Nah, kemarin saya diminta untuk apa ya, diajak diskusi gitu tentang posisi pengawas. Itu dasar-dasarnya itu untuk PAI dari mana? Kalau madrasah memang sudah jelas. Nah, terutama untuk pengawas agama. Nah, oleh karena itu kira-kira dapat menghasilkan pertama bahan rekomendasi ke pemerintah dari organisasi profesi ya. Yang kedua sebagai panduan pelaksanaan tugas pengawasan yang nantinya didukung dengan berbagai macam instrumen tadi. Nah, terus saya juga punya rencana setelah kegiatan ini ya hanya usulan, sifatnya usulan, berlanjut kepada apa
Apaksi ini menggarap yang belum digarap oleh APSI dan Pokjawas Madrasah atau PAI. Seperti yang kedua, rencana saya nih, usulan kegiatannya ya tentang bagaimana pengembangan konten digital terhadap uh, moderasi beragama atau kerukunan antar umat agama, tapi lebih kepada pengembangan kontennya secara digital dan juga publikasinya ya. Pengembangan dan publikasi konten digital moderasi beragama. Nah, selanjutnya bagaimana uh, membuat model pendampingan atau uh, pengembangan instrumen pendampingan untuk moderasi beragama. Itu salah satu yang belum digarap oleh Pokjawas Madrasah ataupun PAI dan juga apalagi APSI ya belum digarap. Oke. Karena mungkin arahnya itu di samping ada usulan-usulan lain. Jadi eh, harapan saya untuk kegiatan siang nanti adalah dua goalnya. Kita mendapatkan bahan untuk memberi masukan kepada pemerintah. Yang kedua, mendapatkan panduan sistem pengawasan ya. Kompetensi apa sih yang diinginkan untuk para pengawas supaya tidak ada benang putus antara tugas kita dengan uji kompetensi yang nantinya dibutuhkan saat kita mau kenaikan pangkat jabatan. Nah, itu arahnya. Baik, Pak Haji. Terima kasih. Gimana kalau bahan yang akan saya tampilkan kita bahas di sini dulu ya. Ini saya juga Iya, perlu penguatan ya dari sini karena saya yakin banyak yang mesti ditinjau ulang gitu ya. Boleh saya share Bu Dokter Inung? Boleh, boleh, bisa share kok. Bisa ya? Iya, bisa. Sebentar. Sudah kelihatan? Sudah, sudah. Ya ini saya kasih judul transformasi peran dan Belum terlihat, Ustaz, oh, belum. Dokter. Oh, kalau di sini sudah mungkin proses ya Pak Amir ya di Oh, sini. proses ya Sudah, berarti sudah, ya. Ya. sudah. Udah ya. Ini judulnya transformasi peran dan kompetensi pengawas sekolah. Seperti tadi yang disebutkan oleh Dr. Yun, karena ada perubahan peran, otomatis menimbulkan konsekuensi terhadap tuntutan kompetensi yang harus dikuasai. Sehingga jadi sinkron ya antara peran dan kompetensi. Sehingga saya mengawalinya ini dari peran dengan berbagai peraturan-peraturan yang apa namanya yang sudah digulirkan ya sebagai regulasi tentang kepengawasan. Yang pertama saya langsung ke regulasinya ya dari Permendikbud sampai ke Dirjen GTK menurut yang akan kita bahas yaitu 7328/2023. Ini berkaitan dengan aturan-aturan ini nanti mungkin perlu penguatan dari apa para pengawas di sini, Pak Amin, Pak Dr. Yun. Ini keterhubungan ya terutama antara Permenpan RB nomor 1, kemudian Perdirjen Kemendikbudristek 4831 maupun Perdirjen 7328. Nah, kemudian berkaitan dengan peran saya langsung ke mencoba menyinggung ya karena ini ada kronologis ya, ada sejarahnya. Dulu kita selalu mengacu Permenpan RB nomor 21 tahun 2010. Tapi kemudian ada perubahan baru-baru ini, Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Ya.
di sini tidak dijelaskan tentang yang berkaitan dengan teknis, misalnya termasuk misalnya peran pendampingan. Tapi kan otomatis Permenpan RB nomor 1 ini memansuh Permenpan RB nomor 21 tahun 2010. Sayangnya yang memansuh ini tidak lengkap secara teknis. Kalau di Permenpan RB nomor 21 kan sudah dijelaskan bagaimana peran pengawas. Tapi di Permenpan RB nomor 1 hanya jabatan fungsional yang di dalamnya ada pengawas. Ini saya perlu masukkan di sini nih, apa namanya, di Permenpan RB nomor 1 tahun 2010 beserta ya logika rasionalnya sehingga sampai kepada 4831 dan sehingga sampai 7328. Oke, kemudian saya coba apa namanya, mencoba memantik ya, analisis kritis. Apakah perubahan-perubahan tersebut serta-merta menghapus peran pengawas yang lama? Kan ada 6 peran pengawas yang lama, mulai dari penyusunan program, kemudian pemantauan, pembinaan, penilaian, sampai BIM Labprop gitu. Apakah itu secara otomatis sudah terhapus atau tidak? Ini akan kita pertanyakan. Kemudian, bolehkah peran pengawas pada peraturan yang dilakukan jika dianggap relevan dengan peran pendampingan? Misalnya pengawas melakukan PKKM, BIM Labprop, dan sebagainya. Karena fakta di lapangan sampai saat ini tugas-tugas atau peran-peran pengawas yang ada di Permenpan RB nomor 21 itu masih dilakukan. Kita kemarin masih PKKM, kita masih melakukan pemantauan, bahkan kita masih supervisi ya berkaitan dengan kegiatan asesmen madrasah dan seterusnya. Ini hanya mencoba menggelitik. Apakah ini memang tinggal kenangan gitu ya? Ini kan tugas di Permenpan RB nomor 21. Kemudian ya, kemudian ada tuntutan kan, mengapa transformasi peran pengawas perlu dilakukan. Ini ada alasan-alasannya. Oke, kemudian baru kita masuk ke penjelasan pendampingan di sini. Ini saya pendampingan juga dari referensi yang lain ya. Kemudian di sini juga dijelaskan kalau ini sih copy paste dari apa namanya, dari modul ya. Kemudian ini penjelasan saja, penjelasan tentang peran pendampingan yang sekarang, baru peran pengawas ya, dari perencanaan pendampingan, kemudian keduanya pendampingan terhadap program satuan pendidikan, pendampingan terhadap pelaksanaannya, dan kemudian pelaporan. Kemudian saya munculkan pertanyaan pemantik. Nah, ini apa namanya ya, untuk memancing analisis kritis kita, bahwa pengawas secara sederhana berarti sebagai orang yang mengawasi, tapi dalam perjanjian GTK Kemendikbud nomor 7238 substansi peran yang linear dengan namanya tersebut seperti pemantauan supervisi tidak tersurat. Kan kalau pengawas kan yang mengawasi gitu kan, tapi secara tersurat tidak ada. Sehingga ada pertanyaan, apakah peran pendampingan tersebut hanya berlaku untuk mengawal berbagai pendidikan atau pendidikan untuk memastikan berjalannya proses pembelajaran yang pada kebutuhan peserta didik. Kemudian mungkinkah profesi pengawas diubah namanya gitu ya? Karena pengawas tapi sudah tidak ada supervisi kan. Pengawas tapi sudah tidak ada pengendalian, hanya ada pendampingan. Mungkin nggak wacana ini dimunculkan. Sehingga tidak lagi namanya pengawas kan, karena peran substansi yang sesuai dengan namanya sudah tidak ada. Sebentar, saya Ya, Pak Dokter. ya Ini silakan. Pak Dokter, ini yang nomor 2 nih, yang mungkinkah profesi pengawas, mungkin ya dimaksud nomenklatur kali ya. Kalau peran kita sebagai pendamping kan memang iya kan, tapi mungkin yang dimaksud nomenklatur pengawas itu sendiri mungkin ya. Ya, ya, yang ini Itu, ya. ini Ya, yang ya. nomor 2 ini, yang Yang ini, yang di yang bawah, bawah. Iya. yang bawah ini. Ya, ini pertanyaan pemantik aja sih.
Enggak, Mungkin agak, maksudnya ah, maksudnya mungkin nomenklatur pengawas itu sendiri, bukan bukan profesinya mungkin ya. Kalau profesi masih terkait erat dengan pendamping kan? ya, Eh, Nomenklatur eh, mungkin sebutan pengawas itu sendiri mungkin yang dimaksud. ya, 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 sebutan Begitu. pengawasnya. Iya, Iya, betul. nomenklatur berarti kan. Iya, Iya, betul iya, iya. nomenklaturnya. Artinya sebutannya pengawas, tapi tidak melakukan fungsi seperti seorang pengawas kan. Fungsinya kan Iya, lain, justru sebagai pendamping kan berbeda. Jadi kalau saya menganggap ini ada bias makna. iya, iya, Tapi iya. ya ini pertanyaan nakal aja sih. Mudah-mudahan sih ada semacam ya respon. Karena jangan-jangan yang salah yang bertanya kan gitu. Tapi silakan dilihat. Kemudian ini visualisasi ringkasan seluruh tahapan siklus pendampingan yang tadi itu di empat siklus pendampingan beserta alat bantu dan output luaran. Kemudian ini prinsip-prinsip pendampingan. Baru kita masuk ke model kompetensi pengawas sekolah berdasarkan Perjen GTK Kemendikbudristek nomor 7328. Nah, di sini saya utuh memindahkan saja dari model kompetensi pengawas. Maksudnya supaya saya tidak melakukan interpretasi, tapi silahkan peserta melakukan interpretasi, tanggapan, atau mengkritisi model kompetensi pengawas yang ada di modul ini. Jadi ini utuh, saya pindahkan saja ini. Ya ini di latar belakang bahkan ada penjelasan model kompetensi kepemimpinan sekolah dalam peraturan direktur GTK 6565 sudah tidak relevan gitu ya. Sehingga diperlukan modul kompetensi yang sekarang berdasarkan 7328. Nah, ini definisinya, kemudian ini kompetensinya. Sekarang ada kompetensi, tiga kompetensi, kompetensi kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Eh, Kemudian ini butir-butir kompetensinya. Nah, ini level kompetensi ya, yang ternyata nanti ada standar khusus. Nah, ini penjelasan tentang kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial. Kemudian ini ada levelnya, bahwa walaupun di situ ada level 5, 1 dan 2 tidak dipakai gitu. Pemahaman dan penerapan itu sesuatu yang sudah wajib dilakukan oleh semua uh, tingkatan pengawas baik Muda, Madya dan Utama. Tapi uh, pada apa namanya ada spesifikasi level-level yang harus dikuasai seperti Muda itu di level 3, Madya di level 4 dan kemudian Utama di level 5, 5 dan 4 khusus di profesional untuk yang utama. Itu saja sih. Ini barangkali ada kritik, kemudian tanggapan, atau bahkan mungkin perlu revisi, supaya kita bisa bersama-sama mempertanggungjawabkan. Iya, iya, betul. Ya, silakan. Pak, Ya. Pak Dokter coba slide yang tadi yang dasar hukum coba. Dasar hukum dan slide di bawahnya. Slide di bawahnya. Nah, ini terus slide ini di bawahnya persis, di bawahnya persis. Nah, ini nih, saya yang masih Nah, ini Permen Pan RB ini. ya, ini mungkin kalau kita munculkan bagus sebetulnya, cuma jadi nanti bisa bias tujuan kita karena mungkin karena Permenpan RB 21 ini kan secara ini sudah berubah sekali gitu ya Ya, dengan betul. Permenpan RB nomor 1. Ini jadi nanti di sini jika terjadi diskusi yang panjang, waktu kita bisa bisa habis dan ini yang banyak memancing justru di sini, tapi jadi tidak tercapai tujuan kita gitu. Di sini pasti orang banyak terpancing nih karena kita di bawah itu masih banyak teman-teman yang belum move on terhadap Permenpan RB nomor 21, sehingga jika ini nanti tetap ditampilkan, diskusi di sini akan menjadi panjang, teman-teman akan membahas ini terus dan tujuan kita, goal kita mungkin akan tidak terlalu tercapai gitu. Gimana? Kalau menurut saya sih begitu.
Kalau Di, ya diulas sedikit tidak masalah, tapi mungkin jangan ditampilkan dalam slide ya kali ya, biar biar tidak menjadi fokus oleh teman-teman sehingga nanti teman-teman yang belum move on itu membahas panjang gitu. Gimana menurut teman-teman? ya saya memang justru itu agak apa berbalik ya tujuannya. Justru dengan ini diharapkan teman-teman tuh move on bahwa kita sudah harus meninggalkan Permen Pan RB 21 tahun 2010 dengan 6 tugas kepengawasan. Karena sampai saat ini memang faktanya betul sih, Iya, iya. Bu Dokter ya, masih kita masih PKKM, kita masih bimbingan segala macam. Walaupun mungkin sebagian sudah bermigrasi ya, bertransformasi ke proses pendampingan. Walaupun Terus, saya yakin proses iya. pendampingannya belum utuh. Ya. Terus gini Pak Dokter, ini jadi agak sedikit keluar dari ini ya, tapi masih relevan, masih sangat relevan. Hmm. Di Kanwil Jawa Tengah, di Hmm. di RHK-nya Kanwil Jawa Tengah itu sebetulnya sangat relevan dengan peran pengawas sekarang ini, dengan ini juga Permenpan RB ini. Jadi masih sangat Hmm. relevan. Jadi RHK Kakanwil itu kan pastinya dari menteri kan, Betul, dari betul. menteri. Dan Kakanwil ini pasti sama semua Kanwil gitu kan. Nah mestinya dari Kanwil itu kan diturunkan ke kabupaten kota gitu kan. Nah di situ saya lihat RHK ini justru menyelamatkan teman-teman yang belum move on terhadap ini Permenpan Ya, RB 21 betul, ini. betul. Jadi dari RHK itu memungkinkan pengawas itu masih melakukan apa yang dilakukan sesuai 21 ini. Makanya saya juga di sini ada pergolakan batin gitu ya. Ini kalau mau tetap mengangkat marwah pengawas itu dengan RHK itu menyelamatkan sebetulnya dan juga menjaga agar teman-teman pengawas itu tetap eksis gitu di sekolah atau madrasah. Itu yang saya amati begitu. Walaupun banyak dicela oleh teman-teman yang RHK Kanwil itu tidak diturunkan sampai ke pengawas karena kan ini menyangkut ini terkait dengan critical thinking dari masing-masing kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota ya. Ada beberapa atau banyak Kakan Kemenak yang tidak sampai ke situ, tapi ada juga Kakan Kemenak yang betul-betul berpikir sampai loh ini sebetulnya menyelamatkan peran pengawas loh RHK ini. Begitu Pak Dokter. Ini mungkin nanti sekedar untuk apa ya ya mungkin penguat atau iklan atau apa atau bahan masukan kepada para pengawas agar mereka kuat perannya dan menguatkan 73 ini regulasi ini. Jadi eh, RHK itu justru menjadi penguat gitu loh. Justru Oke, menjadi siap. penguat gitu. Baik, bisa saya tangkap substansinya, Mbak Enung ya. Memang RHK faktanya bisa kita lihat ini sudah mulai pas gitu ya, Iya, jadi sudah pas mulai dengan menurun. Ya. iya pas gitulah, pas menguatkan banget gitu, menguatkan banget. Baik, Pak Dokter Inun, Pak Amin maupun Pak Amir, gimana? Oke, ini Pak Ya, siap, siap. Nasihi. Ya. Jadi yang tadi 21 Mhm. nanti di 21 itu nanti di Permenpan nomor 1 2023 itu pasal 60 atau 61. 60 itu bahwa Satu peraturan satu. yang dicabut di 21 ya, di pasal 21. Nanti di ini ada di kalimatnya. 61 itu bahwa Mhm. peraturan Permenpan nomor 1 itu tidak menghapus secara keseluruhan yang ada di permen-permen yang akan dicabut. Salah satunya ya 21 ini kan dicabut sebenarnya. Mhm. Mhm. Jadi selama tidak bertentangan. Iya, iya. Mm-mm. Nah, selama tidak bertentangan dan belum ada peraturan menteri yang merubahnya. Iya, Jadi bagian. Oke. jadi 61 begitu. Kalimatnya 61 itu Ini selama 61 yang di nomor satu ya? ya nomor satu di Permenpan nomor Permen satu. satu ya, Pasal 60 bagian ya. bawah. Nah, pasal 61 di situ disebutkan sepanjang tidak ada pertentangan masih berlaku dan belum ada peraturan peraturan menteri ya.
Oke. peraturan menteri yang bersangkutan menggantikannya. Itu poinnya 61. Nah, 62-nya bahwa semua peraturan itu termasuk yang nomor 21 terkait dengan kenaikan pangkat itu sudah dihapus. Gitu. Jadi yang kenaikan pangkat sekarang kan berubah kan, bukan Iya. berdasarkan yang selama ini kita lakukan sesuai dengan Permen PAN 21. Jadi kenaikan pangkatnya yang berubah. Nah, di situ akan muncul pertanyaan, apakah kegiatan-kegiatan itu tugas pun akan berubah atau tidak gitu. Itu tidak Iya. belum disebutkan Oh, gitu. tugasnya. Yang di sini Permen PAN 1 itu hanya mencabut terkait dengan kenaikan pangkat. Yang salah satu isinya komponen-komponennya adalah tugas peran pengawas sebagai pemantau, penilai, dan pembimbing kan itu. Iya, iya, iya. Nah, tinggal berpikir aja. Jadi Jadi kalau misalnya pertanyaan ke sini, ini ke poin 2, Pak. nomor Pak poin Dokter, 2. Poin 2 bolehkah peran itu, pengawas pada dilakukan jika dianggap relevan dengan pendampingan? ya itu sebenarnya gini. Gini, itu istilah lain kalau menurut saya ya. Jadi nanti ini posisikan dulu peraturan. Saya bisa posisikan peraturan. Oke, siap. Jadi ketika tugas kepala sekolah, tugas pengawas itu secara tidak langsung itu belum dihapus. Secara tidak langsung belum hapus. Cuma itu tidak menjadi penilaian angka kredit kenaikan pangkat. Iya. Ya, Jadi karena tidak secara keseluruhan ya Pak Dokter ya. karena di situ di kalimatnya ada hanya terkait dengan pengangkatan angka kredit aja. Nah, Iya. masalahnya angka kredit itu terkait dengan kegiatan pengawas. Nah, kalau sekarang kegiatan pengawas tidak dinilai, terus ngapain? Kan larinya jadi ke sana sebenarnya gitu. Betul, Artinya betul. ini peraturan, Percuma melakukan sesuatu tapi tidak ada nilai gitu. iya Iya. itu maksud saya kan gitu. Iya. Walaupun secara tidak langsung tidak dihapus gitu. Iya. Karena belum ada peraturan menteri yang menggantikannya. Belum ada nih peraturan menteri yang Betul. menggantikan bahwa tugas pengawas itu apa? Masih adalah perdirjen. Perdirjen belum bisa dong. Belum Gitu. bisa memansuh ya. Nah, Belum nah, bisa memansuh ya. terus gini. Nah, ketika Permen PAN 21 itu menjadi acuan keluarnya 143 yang 2014-nya Permen Permen Peraturan Menteri Pendidikan sebagai acuannya. Nah, Permen yang Permen 143 tentang tugas pengawas itu ketika acuannya udah dihapus, apakah permen itu masih berlaku? Kan gitu, Pak Kasih. Iya, betul, betul. Permen PAN yang 143 Permen Dikbud yang 143 itu mengacu ke Permen PAN 21 2010. Nah, 2010 itu udah diganti. Nah, sekarang apakah 143 itu berlaku atau tidak? Nah, kalau lari lagi ke Permen PAN nomor 1 2003 terkait dengan tugas itu tidak dihapus. Iya. Cuma tidak ada nilainya. Nggak ada Iya. kreditnya. Gitu. Jadi mau itu melakukan itu tapi dianggap sepi. iya nggak ada. Nah, jadi itu posisi peraturan seperti itu, gitu. Jadi kita tidak bisa lagi mengkondisi seperti itu. Belum ada peraturan menterinya yang menggantikan karena peraturan menteri juga belum baru dirjen-dirjen aja karena peraturan menteri agak susah dia keluarinnya. Nggak tahu nih ke depannya gitu. Jadi posisinya di situ sih. Iya Pak Dokter, jadi mungkin slide bawahnya coba Pak, bawahnya lagi yang ada ya ini. Jadi mungkin pertanyaan nomor 1 ini tidak perlu dituliskan ya, tapi diucapkan boleh lah. Biar tidak apa ya, kan tadi sudah Ya, jelas seperti itu. Mungkin tidak perlu dituliskan. ya. Mungkin Kan begitu. diskusi panjang. Iya, akan diskusi Iya. panjang. Akan diskusi panjang karena posisinya kita sebagai pelaksana bukan sebagai kan peraturannya udah ada pembuat gitu. kebijakan. Iya. Nah, kalau yang kedua Pak, itu adalah istilah lain. Kita masih melakukan PKKM, cuma istilahnya lain. PKKM-nya adalah penilaian kerja kepala sekolah. Sampai sekarang itu tugasnya bukan tugas pengawas, tapi tugasnya kantor. Cuma Iya. kantor perlu membantu meminta bantuan ke pengawas. Iya. Jadi bukan tugas inti kita ya, hanya sebagai tetap ada side job lah, side job. Gitu. Ya, Karena di situ memang kepala kantor yang menilai
dan minta bantuan di Dikbud juga begitu. Yang melaksanakan penilaiannya tetap para pengawas, Awas ya. Artinya SKK. ini pertanyaan penting ya, Penting. Nah, ini penting yang nomor dua, karena de facto-nya memang yang jalan di lapangan kita, pengawas. Ya, para para pimpinan kantor itu setelah nyambut kan pulang. ya, siap. Kemudian Oke, yang BIMLAT itu tetap ada karena kan metode pendampingan kan ada satu namanya salah satunya ya, trainer training ya. kan. Iya, training, ada Training training. tetap ada, masih Oke. ada dengan istilah lain gitu. Bukan BIMLAT lagi tapi istilahnya training. Oke, Itu sih. ini Nah, ini ini fakta nanti lain yang masih nah ini yang menarik kan yang kedua nih, fakta di lapangan banyak melakukan PKKM. Nah, ini nanti akan bagus itu, biarin ah, aja. Biarin iya, biarin. Dan ini Karena di situ ingin memastikan bahwa kita melakukan PKKM cuma istilahnya lain, penilaian kinerja yang ada kalau di Kemendikbud kan ada di PMM gitu. Kalau kita kan bisa lain istilahnya. iya, Cuma iya betul. bukan kita yang bertanggung jawab, kita hanya melaksanakan tugasnya dari pimpinan. pimpinan ya, sebagai panjangan tangan aja ya. Iya, Ya, ya siap. panjang tangan, jangan Oh, panjang. Menyanyikan ya, betul. Itu yang tadi saya ceritakan, Mbak Dokter, di mereka kepengen SKP-nya, RHK-nya diamankan kan? Ya, Iya. betul. Oke, siap. Oke, di sini sementara itu ya, ya, bisa. Oke. Nah, ini sih pertanyaan juga sih, cuman ya. mengingatkan nih, apakah tinggal kenangan? Ternyata tidak lah ya, masih ada beberapa yang bisa dilakukan berkaitan dengan itu, kira-kira gitu ya. Cuman pembagian pengawasan akademik, pengawasan manajerial sudah dibahas berarti ya. Ini biasanya yang bertanya begini malah peserta ini. Ini paling paling banyak ini pertanyaan ini. Iya. Nah, itu. Nah, mungkin gini, saya teringat Permendiknas ya, masih Permendiknas nomor 12 tahun 2007, di situ membahas kompetensi pengawas sekolah ada 6. Ya, kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi Ya, betul. supervisi, Itu ya akademik, manajerial, evaluasi Permendiknas nomor penelitian. 14 2007. Ya, Nah, 12, 12 nomor 2007. 12, Tahun 2007 pengembangan ya. dan sosial. Itu kan ada Iya, 6. Nah, sekarang betul. itu dengan Perdirjen 7328, dari 6 itu diringkas menjadi 3. Sekarang itu 3. kan hanya kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Itu. Oke. Nah, mungkin perlu sekilas dibahas juga. Berarti yang dulu kompetensi 6 itu. supervisi, ya manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengembangan ini kan sudah tidak diperlukan karena naik pangkat itu tidak menggunakan karya tulis lagi kalau sekarang kan. Jadi kompetensi penelitian dan pengembangan ini sudah hilang, kemudian akademik dan manajerial juga hilang. Jadi tinggal kepribadian, kemudian profesional dan sosial. Nah, mungkin supaya teman-teman juga paham gitu Jadi dengan kompetensi yang baru ini, dan kompetensi yang baru ini disinkronkan dengan eh, ini ya, dengan peraturan nomor 29 tahun 2023 tentang uji kompetensi pengawas, dan tuntutan pada uji kompetensi pengawas juga di situ eh, berkaitan dengan 3 aspek, Itu apa aturannya, Pak ya Amin? kompetensi Apa nomor berapa? teknis, manajerial, dan sosial kultural. udah Itu apa? 9 Apa? Peraturan? Halo? tentang uji Ya, kompetensi gimana? kan? Tentang yang regulasinya itu apa? Eh, Yang peraturan. regulasi Permendiknas nomor 7 2012. Bukan Nah, yang uji kompetensi maksudnya. uji kompetensi itu nomor 29 2023. 29 2023 ya. Pak Iya. Pak Pak Jamin. Nah, gini.
kompetensi profesional itu kan sebetulnya di dalamnya ada penelitian, ada segala macam namanya profesional kan. Tapi yang jadi Betul. masalah itu justru bukan di situnya, tapi apa yang kita lakukan tidak ada nilainya gitu loh. Itu yang sebetulnya jadi isu panasnya di situ. Iya, Jadi oh, betul. kita tetap melakukan, tetap sebetulnya ada relevansi gitu ya dengan regulasi sebelumnya. Cuma bedanya di situ. Kalau dulu ada penilaian lah ya, sekarang ini sepertinya tidak ada Ya, penilaian. Jadi untuk teman-teman yang pragmatis mungkin dianggapnya, waduh, kita melakukan capek-capek nggak ada nilainya. Tapi buat orang-orang yang memang sudah merasa bahwa itu sebuah kebutuhan, ya enjoy-enjoy saja, mau dinilai mau kagak gitu ya. Tapi kan kita bicara iya, profesional, mestinya ada nilai gitu kan, seperti itu. Oke. betul, betul. Jadi memang dulu itu kan dijadikan prasyarat ya untuk kenaikan Kredit, pangkat. iya, Nah, kalau sekarang itu dijadikan tugas tambahan. Kalau dulu tugas utama iya, masuknya. iya, Bedanya dibalik aja. Kalau sekarang mau melaksanakan penelitian ya itu boleh-boleh saja bagi yang mungkin ada waktu dan kesempatan, tapi sudah tidak jadi tugas utama lagi, berbeda dengan dulu yang saat itu mau tidak mau harus. Ya, Oke, jadi itu saya rasa dimasukkan itu saja. bisa dimasukkan ke Nah, kompetensi profesional barangkali ya. iya, 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 begitu. itu bisa profesional itu. Hmm. Nah, tapi kan butir-butir kompetensi profesional itu ditarik juga dengan kompetensi pendampingan sebetulnya arahnya. Iya. Oh ya ya. Kompetensi pendampingan itu apa saja aspeknya? Tapi di sisi Ya lain seperti untuk uji komnya ya tetap tetap apa namanya tetap beririsan juga gitu kan. iya iya. Nah, Iya. makanya itu saling beririsan Mm. antara uji kompetensi, model pengawasan Kompetensi pengawas. 7328 dan kompetensi profesional. Itu sebetulnya saling berkaitan, makanya ya perlu kita apa ya? Kita jadikan pemantik ke teman-teman gitu. Ya. Sebetulnya bagaimana respon teman-teman Jadi sebetulnya dan gini andai ya Pak Ketua, Hmm. sebetulnya mungkin kita nanti lebih pada ngobras ya ngobrol ngobrol santai gitu ya. Hmm. Mungkin bukan FGD ya tepatnya sebetulnya kalau memang arahnya mau ke situ gitu. Obrol santai Yes. tapi ada rekomendasi gitu. Rekomendasinya yaitu tadi yang disampaikan tadi itu. Cuma saya agak kurang srek dengan rekomendasi yang satu yang kita lebih ke apa namanya tadi itu instrumen-instrumen gitu ya. Itu mungkin wilayahnya Pokjawas atau apa gitu. Kita mungkin hanya sekedar ini aja rekomendasi mereka yang bikin gitu, mereka yang ini. Kita kan di sini asosiasi ya, jadi mungkin lebih pada kita me, kita mempressure juga gitu, mungkin pas juga itu daripada kita yang nanti kita sendiri yang secara teknis akan membuat itu gitu. Mungkin begitu ya Pak Ketua ya. ya ya seperti itu. Nah, Oke. Baik, nanti harapan ini kami sih paling eh, ya nanti ini gini, saya harapan saya kami masukkan nih. Maaf Pak Amin. Nanti ini ya saya masukkan supaya mereka paham juga berkaitan dengan perubahan kompetensi juga ya dari iya Permendikbud nomor 12 tahun 2007 ke kompetensi yang berdasarkan Dirjen GTK 7328 nomor iya 3 kompetensi. Ya nanti kita sandingkan aja supaya ada uh, mereka benar-benar melihat ada transformasi di kompetensi juga. Oke, lanjut. Oke, Nah, teman-teman. hmm, Jadi kalau saya dengarkan semuanya sudah ada gambaran lah ya bahwa materi yang akan dibahas nanti kita apa, terus tugas masing-masing apa sudah ada. Mungkin masalah teknis aja. Nanti materi akan di-share ke grup kan ya. hmm, Nanti hmm. yang menge-share apakah langsung ke materi atau mungkin oleh moderator atau oleh MC. Saya share ke Pak Amin Amir, Pak. Ya, Iya ke Oke Pak. ya. Ustadz Amir aja ya, Mm. Oke, siap. ke sekretaris ya. Nanti siap. Terus yang jadi ininya apa namanya?
yang nungguin Zoom-nya dokter ini langsung sama dokter Inung ya. Ibu ini. Iya. Karena beliau yang Zoom-nya yang ngurus apa langsung ketua atau langsung dokter Inung nih. Biar nanti apa namanya enak. Eh, Pak Ketua bisa, saya bisa. Biasanya Oh, begitu kami kami ya narasumber ya, ya oh ya ya. mengamankan Zoom ya. Jadi begitu. Nanti bisa saya bantu lah mengamankan Iya, Zoom iya, gitu. iya. Kan Pasti nanti dijadikan co-host, Pak. Kan di ya sini ya semua. ya. Siap. Hmm. Terus Kan ini, Pak Am, terus iya, daftar iya. hadir itu nanti saya buat share di situ ya. Tapi setelah pertengahan perjalanan ya. Oke. Terus Iya, lagi eh, kan Pak ada Amir, sertifikat ya Pak Ketua ya. Sertifikat tapi betul bagian betul. ada kontribusi. Iya. Ya, Nanti sertifikat itu dihubungkan dengan iya. Jadi presensi. kontribusi saya ikhlasnya. Hmm. Kan kalau Ya silakan Pak Ketua. melihat yang registrasi ya, melihat yang registrasi saat ini kan hampir 300 ya. Tapi kan belum tentu semua hadir Hmm. Hmm. di kegiatan nanti siang. Nah, Ya. makanya ada presensi yang nantinya dihubungkan dengan sertifikat. Hmm. Yang sudah saya kirim semua ke Pak Sekjen nih, ke Pak Amir. Yang sertifikatnya tinggal bikin link presensinya. Dan Hmm. eh, kalau mereka yang butuh sertifikat, mungkin ada apa ya? Apa perlu kontribusi? Apa kita free aja ini semua? Gimana, teman-teman? Ya kita sepakati lah. Kalau memang ada infak kita butuh. Tapi Nah, mungkin untuk tahap infak tidak pertama tidak ini tidak terbatas. Infak tidak iya, terbatas kali. karena sekarang semua organisasi juga sudah menerapkan itu ya. Jadi saya kira wajar-wajar saja lah. Apaksi juga kan begitu. Pok Jawas juga begitu. Semua organisasi saya kira sudah seperti itu karena memang butuh. Ya, apalagi kita Ya, Apaksi nggak belum punya butuh masukan. logistik lah ya. Iya, Butuh belum logistik ya ya. logistiknya belum ada. Jadi infak Nah, seikhlasnya aja dulu ya. saya ikhlasnya aja lah. Seikhlas Nah, gitu ya. tapi itu perlu di-share itunya rekeningnya segala macam. Oh ya, Dokter Inung ya, ke rekening Dokter Inung. Oke, jadi nanti perlu kita sampaikan bagi yang butuh sertifikat, intinya silakan eh, eh, memberikan kontribusi seikhlasnya ke rekening sekian lah. Intinya kayak gitu ya, supaya ada kesepakatan kita. Karena iya, memang iya. kita masih butuh amunisi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya supaya bisa berjalan dengan baik. Terus Pak Ketua nanti jangan lupa tentang itu apa kartu anggota disampaikan juga Oh iya, progresnya seperti apa? ya Betul, betul itu. biar nanti mereka yang sudah membuat tidak tanya-tanya kapan nih kartu biar paket tolnya ada tulisan apa sih gitu kan gitu. Iya, sekaligus saya juga sebetulnya sudah ingin laporan tentang Jasket ya, tapi sampai sekarang masih Hmm. belum beres. Ada beberapa peserta yang katanya belum nyampe, jadi saya agak kesal juga sebetulnya nih dengan pihaknya Pak Didin ya, karena seperti lepas tangan gitu. Eh, Mau laporan kan, saya khawatirnya nanti kita harus ganti rugi juga ke mereka, bagaimana gitu kan? Itu yang saya pikirkan. Gitu Pak Hmm. Ketua. Jadi nanti untuk KTA tolong disampaikan biar teman-teman ya paling tidak mendapat kepastian gitulah. Atau kita di sini dikasih bocoran kali ya sampai Ya, mana progresnya. untuk KTA itu tadinya kan udah jadi semua ya, cuman Ya. karena ada kecacatan, makanya dikembalikan lagi, dicetak ulang. Sekarang sudah jadi 50 peserta. Sampai Hmm. hari ini 50 kartu sudah jadi tinggal sisanya aja. Mudah-mudahan minggu Senin besok itu sudah bisa dikirim mulai pengiriman ke alamat peserta. Mungkin per kabupaten kota. Jadi kalau satu kabupaten itu ada 5 orang ya satu alamat ke situ pengirimannya. Oke.
ya laporan kartu ya. Nah, kemudian Jasket juga itu perlu diklarifikasi Pak Dindinnya itu. Pak Dindin itu bagaimana tanggung jawabnya? Ini di Jangan Bandung apa sampai Pak? dia lepas tangan. Iya, sudah sering sekali diklarifikasi, tidak pernah membalas, tidak pernah di grup juga kan tidak pernah respon dia. Malah dia share-share yang apa itu info-info pengajian apalah gitu. Nah, kalau gitu di Oke. data berapa orang yang belum nyampe? Berapa orang? Yang sudah Nanti, laporan ada 3 yang sudah laporan, yang laporan resmi oh, melalui tiga. WhatsApp pribadi ada 3. Iya, iya berarti namanya siapa-siapa, alamatnya di mana, nanti kami tindak lanjuti dengan apa konveksinya atau langsung ke Pak Dindin untuk minta pertanggungjawabannya. Iya, konveksinya juga Namanya aja nanti dikirim. Mm-mm. konveksinya juga lambat sekali responnya dan ya begitulah intinya kita kayaknya the first and the end aja gitu bekerja sama dengan model-model yang begitu. Oke. Iya, makanya ke depan ya jadi pengalaman lah. Jangan sampai terjadi lagi model kerjasama kayak konversi tersebut atau dengan Pak Dindin. Soalnya saya dengar ya begitu juga di madrasah juga Pak Dindin tuh. Oke, Ya udah, kalau Pak begitu Aji. Hmm. Kalau Ya, untuk materi oke. gimana? Gimana? Untuk materi ya Udah nanti untuk Teman-teman, serahkan aja ke kita Plur lah ya usahakan nanti. jangan sampai sekarang. Halo, Halo ya. halo. Halo Eh, ya. Teman-teman gini, supaya nanti kita tidak kelelahan di saat persiapan ini, supaya Mhm. nanti masih fresh, mungkin pembicaranya Ya, cukup cukup ya. cukup sekian aja ya. saja ya. Ah, Nanti cukup aja ya. ya Ah. cukup sekian. Mhm. Ini kan konsolidasi aja, menyamakan persepsi agar pelaksanaan nanti kita tidak ada. Ngelek suaranya. Ada kendala Pak Amir rupanya.